Halo teman-teman, perkenalkan saya dengan Renal dari Universitas Widya Kartika, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas interaksi manusia dan komputer dengan tema game. Langsung saja kita mulai. Pada kali ini saya akan membahas atau mereview game dengan nama Suba. Game ini game jenis baru ya teman-teman. Game mobile battle royale terbaru yang mudah dimainkan dan berdurasi singkat. Selain itu, karakter di dalam game ini semuanya terdiri dari hewan kartun yang lucu dan semuanya juga bisa di-upgrade. Nah, permainan ini terdiri dari 20 pemain secara online dan 15 penjaga, itu komputer, dalam setiap gamenya. Nah, karakter yang kita pakai ini bisa menggunakan 3 jenis senjata untuk menyerang musuh-musuhnya. Nah, 3 jenis senjata ini tergantung pada setiap karakternya. Jadi ada yang bisa menggunakan pistol, tombak, ada granat, ada panah, seperti itu. Jenis senjata yang terdapat di dalam game ini ada 4 macam, seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Kita lanjut lagi. Nah, saya akan membahas gameplay dari game ini. Nah, gameplay Suba ini merupakan gabungan antara tampilan MOBA atau yang disebut multiplayer online battle arena dengan gaya battle royale. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player atau multiplayer, yang disebut dengan solo atau duo. Game ini mengharuskan pemainnya untuk dapat bertahan hidup hingga menjadi yang terakhir, yang disebut sebagai Raja Kebun Binatang. Jadi untuk memenangkan pertandingan ini, pemain harus bisa bertahan hidup hingga menjadi yang terakhir. Nah, game ini terdiri dari satu map yang terdapat beberapa bagian. Ada yang seperti hutan, salju, padang gurun, atau ada yang terdiri dari bangunan-bangunan. Di dalam permainan ini terdapat zona yang akan mengecil dari waktu ke waktu, dan di pinggir zona ataupun di luar zona itu terdapat api yang akan membakar karakter pemain jika berada di luar zona. Nah, jika pemain tersebut terbakar, maka darah dari karakternya itu akan berkurang dan pada akhirnya akan mati. Nah, untuk itu, maka pemain harus menghindari terperangkap oleh penjaga ataupun api di arena. Nah, penjaga yang dimaksud di sini berada di dalam zona. Nah, penjaga ini akan menyerang karakter yang berada di dekatnya. Yang dimaksud ini karakter pemain ya, bukan sesama penjaga. Untuk itu, pemain harus mengumpulkan beberapa senjata di medan perang untuk menjadi kuat dan menyerang musuh. Jadi misalnya, contoh nih ya, kalau ada tombak, di dalam tombaknya ini ada seperti tombak besi, perunggu, silver, emas, dan yang terakhir disebut tombak legendaris. Nah, itu berlaku untuk semua jenis senjata. Tingkatan ini berlaku untuk semua jenis senjata. Nah, dari tombak, panah, granat, dan pistol, itu semuanya ada keempat tingkatan ini. Kita lanjut lagi. User interface-nya. Tampilan awal dari game ini menurut saya cukup menarik dan interaktif. Nah, ini
cocok untuk segala usia pemain. Jadi mau mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ini cukup interaktif. Selain itu, terdapat tutorial bermain saat pertama kali membuka game ini. Selain itu, ada juga fitur pada game ini cukup lengkap seperti game online lainnya. Game ini juga memiliki background yang cukup mendukung menurut saya, karena ini kan mengangkat tema kebun binatang ya. Jadi di belakangnya ini terdapat seperti pohon, rumput, ya seperti taman ataupun kebun binatang pada umumnya lah ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, loading screen yang menarik saat membuka game karena gambar mengikuti event tertentu dan terdapat tips bermain. Jadi ini yang saya maksud. Nah, kata you can attack while you are in the water. Jadi setiap karakter itu tidak dapat menyerang musuh jika ia sedang berada di dalam zona air. Nah, zona air yang dimaksud di sini itu berwarna biru ini. Nah, karakter tidak dapat menyerang pemain jika berada di dalam zona biru ini. Selain itu, terdapat loading screen yang menarik pula di dalam permainan ini. Jadi pas pemain akan masuk untuk memulai permainan, akan muncul tampilan seperti yang di sebelah kiri ini. Ada judul mode permainan di sini dan estimasi waktu. Terus ada jumlah pemainnya tadi, jumlah 20 pemain online ditambah 15 pemain komputer gitu, atau penjaganya itu. Jadi total 35 orang. Di sini juga terdapat tips ataupun fakta. Jadi dikatakan di sini Bruce is very strong up close. Nah, Bruce ini adalah nama karakter yang akan saya jelaskan nanti. Nah, kelebihan dari karakter ini adalah dia ini King Kong, jadi kuat, darahnya banyak. Makanya ditulis di sini Bruce is very strong up close. Seperti itu. Nah, saat loading screen seperti ini, pemain dapat mengatur posisi karakternya sebelum bertarung. Jadi, misal nih, karakternya kita banteng ya, atau bison di sini. Kita bisa mengklik di daerah lain dari maps ini, dan dia akan bergerak langsung ke tempat yang kita klik ini. Setelah loading ini, maka karakter akan langsung seperti landing ataupun dimulai dari titik poin yang sudah kita klik tadi. Gitu teman-teman. Ya, lanjut lagi. Menu awal dari game ini. Setelah loading screen membuka game selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah ini, saya akan bahas satu persatu menu yang terdapat di tampilan ini. Oke. Yang pertama adalah progress. Nah, di menu pertama ini menampilkan progress dari pemain tersebut. Progress ini berisikan trofi keseluruhan ataupun trofi setiap karakter dari pemain, dan hadiah akan diterima pemain jika mencapai trofi tertentu. Nah, ini trofi dari pemain yang berwarna kuning ini, sedangkan jika trofi tersebut telah mencapai trofi tertentu 2.900, 3.100 ini, misalkan seperti begitu, maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa item, 3 item ini dan 40 gem ini. Gitu.
Selain itu, menampilkan tingkatan league dan kapan season akan berakhir. Nah, di sini juga menampilkan league dari pemain tersebut. Jadi, saat ini pemainnya berada di 7 dan jika telah mencapai di titik ini 3.500 trofinya pemain tersebut, maka dia akan naik league jadi league 8. Dan di sini ada season end. Nah, ini menunjukkan kapan season akan berakhir. Gitu. Selanjutnya, yang nomor 2. Nah, menu nomor 2 ini menunjukkan ranking trofi keseluruhan ataupun trofi setiap karakter dari pemain di area global atau internasional, lokal atau tiap negara, di teman, dan klan. Peringkat ini bisa secara keseluruhan total trofi dari pemain itu, ataupun misalnya trofi karakter singa ini atau yang bernama Duke. Nah, begitu. Selanjutnya nomor 3, terdapat fitur untuk membeli item yang diperlukan menggunakan gem atau koin. Di sini bisa menggunakan gem dapat di atas kanan atas ini, dan koin. Juga dapat membeli item menggunakan cash. Nah, seperti ini Rp43.000. Dan itu juga menampilkan adanya penawaran menarik dan promo yang tersedia saat itu juga. Seperti ini, Great Offer, Skin Special Combo. Selanjutnya, untuk yang menu nomor 4. Menu ini berfungsi untuk memilih karakter yang ingin digunakan dalam permainan dan menampilkan detail dari setiap karakter yang dimiliki oleh pemain. Misalnya ini. Nah, pemain saat ini memiliki karakter singa, bison, penguin, jerapah, dan lain-lain. Sedangkan yang di sebelah kiri ini karakter yang belum dimiliki oleh pemain tersebut. Nah, di sini jika kita ingin memilih karakter ini untuk digunakan dalam permainan kita tinggal pencet select ini, otomatis dia akan terpilih. Gitu. Sedangkan kalau kita untuk ingin melihat statnya ataupun detailsnya, kita dapat menekan ini, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini item yang sedang digunakan oleh karakter ini, terus ada skin dari karakternya, jadi kita bisa membeli skin ataupun baju untuk karakter ini. Selain itu ada emoticon yang memang khusus dibuat menggunakan karakter ini. Misalnya karakter cuma kepala singanya doang sedang tertawa atau lain sebagainya. Di sini juga terdapat pasif dan aktif skillnya ini. Ada darahnya, damage-nya, kecepatan lari, jarak serang. Nah, ini jenis senjata yang dapat digunakan pada karakter ini. Jadi bisa menggunakan jenis panah, granat, ataupun pistol. Di sini juga kita dapat mengupgrade karakter tersebut agar semakin kuat. Gitu. Oke, selanjutnya yang kelima, item. Nah, seperti tadi karakter yang bisa diupgrade, item ini juga bisa diupgrade. Nah, ini 5 ini ketika kita memilih item yang akan digunakan oleh karakter dalam permainan, ini bisa di-upgrade ataupun digonta-ganti untuk dipakaikan dalam setiap karakter. Gitu.
Oke, lanjut lagi ke yang ketujuh. Nah, di tombol ataupun menu event ini terdapat event yang dapat dijalani oleh pemain tersebut. Nah, setelah pemain tersebut menjalankan misi itu, ia berhak mengeklaim hadiah dari event tersebut. Nah, jadi pemain harus mengumpulkan skor sebanyak mungkin agar pemain itu dapat mengeklaim hadiah yang terdapat pada event tersebut. Itu. Oke, kita lanjut lagi ke yang ke-8. 8 di menu mission ini. Nah, daily mission. Daily mission ini akan di-reset setiap harinya. Nah, di sini ada jam resetnya. Terus, pemain disarankan untuk menjalani misi yang terdapat di dalam menu daily mission ini, sehingga pemain dapat mengklaim hadiah jika pemain berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Nah, dari hadiah ini dapat digunakan untuk membeli item yang pemain butuhkan atau pemain inginkan. Gitu. Yang selanjutnya untuk menu 9 dan ke-10. Menu 9 ini digunakan untuk mengeklaim crate gratisan yang di-generate setiap 4 jam dan dapat di-stack hingga 2 crate. Jadi yang dimaksud di sini, game ini memberikan crate gratis kepada pemainnya setiap 4 jam. Nah, pemain dapat mengklaim itu setiap 4 jam dengan mengklik tombol tersebut ataupun menunggu setiap 8 jam. Nah, jika pemain menunggu setiap 8 jam, maka pemain dapat mengklaim 2 crate tersebut, tetapi tidak bisa lebih dari 2 crate itu. Jadi, kalau misalnya pemain menunggu hingga 12 jam untuk mengklaim 3 crate tersebut, tidak bisa. Jadi sistem tidak akan menghitung kelebihan 4 jam tersebut. Sedangkan menu 10 digunakan untuk membuka crate dan sebagai tempat penampungan crate hasil battle. Nah, jadi setelah hasil battle kita akan menekan tombol crate tersebut untuk membukanya dan kita tinggal menunggu waktu crate tersebut dibuka. Oke, selanjutnya nah, di menu yang ke-11 ini terdapat fitur untuk mengajak atau mengundang teman yang sedang online agar dapat bermain dalam satu tim. Selain itu juga digunakan untuk menambahkan pemain ke dalam list teman dengan memasukkan kode yang dimiliki. Jadi jika pemain tersebut antar pemain ya belum memiliki kontak satu sama lain, maka ia dapat mengirimkan kode ini kepada temannya. Nah, salah seorang pemain itu mengirimkan kode tersebut dan pemain yang lain menggunakan tombol join with code. Nah, pemain ini akan memasukkan kode yang dikirimkannya tadi. Gitu. Oke. Untuk menu yang ke-12. Menu ini digunakan untuk memilih mode game yang diinginkan oleh pemain. Jadi mode permainan yang diinginkan di sini tersedia mode solo, mode duo, dan yang di ini seharusnya modenya mode squad. Tetapi masih coming soon, masih belum dirilis. Nah, solo ini untuk bermain sendiri, sedangkan duo ini untuk bermain dengan teman sebanyak 1 orang saja. Tuh. Oke, menu yang ke-13. Nah,
Menu ke-13 ini digunakan untuk memulai permainan saat pemain sudah siap. Jika pemain menekan tombol start, maka akan muncul screen loading seperti ini. Untuk menu yang ke-14, menu ke-14 ini berisikan profil pemain terkait nama, league, clan, trofi saat ini, trofi tertinggi, total berapa kali pemain memenangkan pertandingan atau juara satunya, match won, karakter favorit, jumlah kemenangan berturut-turut, dan list karakter yang dimiliki oleh pemain. Di sini juga terdapat user ID yang dapat digunakan untuk invite atau mengajak teman saat bermain. Oke, selanjutnya di sini ada menu mail atau pesan, ataupun disebut sebagai inbox. Ini berisikan berita terkini terkait update, event, promo, dan lain-lain. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk melihat inbox personal. Itu yang ke-16. Nah, ke-16 ini adalah tombol yang digunakan untuk melihat iklan. Jadi game ini memiliki fasilitas dan menyediakan fasilitas untuk pemainnya menambah jam gratisan dengan menonton iklan dari game lain yang tersedia saat itu juga. Jadi game yang tadi dapat secara gratis itu juga bisa digunakan untuk membeli koin atau item yang diinginkan di shop tadi itu. Atau itu yang disebut sebagai store. Dengan simbol gear. Ini udah umum ya teman-teman. Tapi semuanya tahu kalau ini disebut sebagai setting atau pengaturan. Ini untuk menentukan pengaturan terhadap akun pemain, visual atau visual grafik, dan daerah atau negara tempat pemain tersebut ingin bermain, misalnya seperti server semacam begitu. Selain itu juga pemain dapat mengkontak support dari game ini seperti CS yang akan membantu kita jika pemain tersebut mengalami kesulitan atau masalah dalam bermain. Selain itu juga terdapat tombol restore subscription. Tombol ini berguna untuk mengembalikan item yang telah dibeli jika pemain membuka di HP lain. Jadi kadang tidak bisa game itu membawa semua data-data pemain yang lama untuk ditempatkan ke tempat baru secara otomatis gitu. Tidak semua game bisa seperti itu. Jadi game ini menyediakan tombol untuk mengembalikan semua transaksi sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Ke pesan konfirmasi yang terdapat di dalam ini. Nah, pesan konfirmasi akan muncul jika menurut sistem terdapat hal janggal yang dilakukan oleh pemain. Misal, ada item yang dapat di-upgrade. Nah, item ini sedang digunakan oleh karakter kita yang akan kita gunakan untuk permainan. Nah, di sini terdapat item untuk senjata tombak kita. Nah, sistem ini mengingatkan kita untuk mengupgrade terlebih dahulu sebelum memulai permainan, sehingga menambah keefektifan ataupun peluang untuk menang lebih besar.
jadi karakter kita menjadi lebih kuat itu. Ataupun ketika slot crate kita sudah penuh dan kita tetap ingin memulai permainan, maka dia akan muncul pesan konfirmasi yang mengatakan bahwa your crate slot are full, you cannot receive new crate, yang berarti kan bahwa pemain tidak dapat menambah ataupun menerima crate setelah ia menggunakan pertandingan atau sebagainya. Jadi ini memberikan pilihan kepada kita untuk memanage crate tersebut ataupun langsung bermain gitu. Tentunya ketika kita sudah dalam permainan, terdapat menu-menu berikut. Menu pertama ini terdapat pada sudut kiri atas layar yang mengatakan bahwa terdapat sisa jumlah pemain, bintang, trofi, skill, dan kualitas koneksi. Nah, kualitas koneksi ini terkadang muncul di tengah-tengah seperti di layar ini dan ada gambar koneksi jika memang sedang tidak stabil seperti begitu. Nah, untuk yang menu dua terdapat di sudut kanan atas layar, yaitu peta, dapat digunakan untuk melihat ke mana arah kaki yang bergerak dan lokasi teman satu tim, sehingga pemain dapat mengira-ngira kemana zona tersebut akan berjalan. Nah, jadi bisa persiapan terlebih dahulu begitu. Oke, selanjutnya di sini terdapat banyak menu yang bisa kita gunakan dari permainan. Di sini ada menu 3, active ability karakter. Nah, menu ini atau tombol ini digunakan untuk mengaktifkan kemampuan dari karakter tersebut. Nah, untuk tombol keempat, kelima, dan keenam ini digunakan untuk menggunakan senjata pertama, kedua, dan ketiga dari karakter tersebut. Untuk yang di sini tombol ketujuh, saya menggunakan angka 7 hitam karena background di belakangnya ini sudah berwarna merah, sehingga jika saya tetap menggunakan angka berwarna merah, teman-teman akan kesulitan ataupun teman-teman akan kesulitan untuk melihat angka tersebut. Menu ini berguna untuk mengisi darah karakter tersebut. Dan medkit ini ataupun penambah darah ini hanya bisa disimpan oleh karakter sebanyak 2 buah. Walaupun ia menemukan 3 buah, tetap saja tidak bisa diambil ketiga-tiganya. Yang ke-8, di sini ada item hasil dari membunuh pemain lain. Jadi ketika kita membunuh pemain lain akan jatuh item seperti ini. Item yang berwarna biru ini adalah item shield yang menambah perisai ataupun darah tambahan kepada karakter. Jadi nanti ada keluar satu bar putih kecil. Nah, itu sebagai darah tambahan bagi karakter tersebut di luar darah utamanya. Gitu. Dan menu yang ke-9 di sini. Nah, ini terdapat menu emoticon ataupun pemilihan emoticon. Jadi kita bisa mengeluarkan emoticon kita saat bermain. Itu. Jadi hitung-hitung ya, iseng lah ya buat pemain-pemain yang ingin mengungkapkan isi hatinya saat itu. Misalnya saja dia tidak bisa membunuh pemain lain tersebut, dia tinggal menggunakan karakter misalnya kesal atau marah seperti itu, ataupun habis membunuh karakter atau pemain lain,
ke musuh, kita bisa menggunakan emoticon tertawa. Nah, yang menandakan bahwa pemain tersebut sedang senang karena telah berhasil membunuh musuhnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke controllingnya. Controlling dari game ini cukup mudah. Pemain tinggal menggerakkan karakter dengan menggunakan joystick yang terdapat di sudut kiri bawah. Joystick pada game ini tergolong cukup responsif, sehingga pemain tidak mengalami kesulitan dalam mengontrol karakter tersebut. Tuh, teman-teman. Oke, kita bahas leveling. Semakin lama pemain mampu bertahan, maka trofi dan bintang yang didapat oleh pemain akan semakin banyak. Dan semakin tinggi trofi, maka musuhnya juga akan semakin susah. Tuh. Lanjut lagi ke ini, pemain mengumpulkan trofi sebanyak mungkin agar naik peringkat. Jadi dari trofi tersebut akan menaikkan peringkat kita yang disebut dengan league ini. Setiap peringkat terdapat hadiah, item, dan karakter yang berbeda. Jadi, League 7 ini memiliki karakter Finn atau Candy. Jadi, League 8 akan memiliki karakter yang berbeda yang bisa digunakan oleh pemain tersebut jika memang beruntung mendapatkan karakter tersebut. Juga item yang berbeda di setiap tingkatannya. Oke, selanjutnya item dan karakter dapat di-upgrade agar lebih kuat sehingga pemain mudah melawan musuhnya. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, karakter dan item yang dimiliki oleh pemain dapat di-upgrade sehingga memudahkan pemain tersebut untuk melawan musuhnya karena dia menjadi lebih kuat. Seperti itu. Kita bahas scoring atau reward. Setiap ronde yang telah kita selesaikan akan mendapatkan trofi dan bintang. Tapi perlu diperhatikan pada poin ini, tidak selalu mendapatkan trofi. Karena jika kita mati awal, maka trofi kita malah akan berkurang. Seperti begitu. Untuk poin kedua, setiap 5 bintang yang telah kita kumpulkan akan mendapatkan satu crate yang dapat dibuka dengan jangka waktu tertentu. Misal di sini, crate silver bisa dibuka dalam 8 jam. Dan crate bronze ini pada waktu start awal yang sebenarnya berdurasi 3 jam. Seperti begitu. Dan crate yang dibuka terdapat koin, item, dan karakter. Yang dimaksud ini, crate ini mengandung atau memiliki kemungkinan untuk mendapatkan 3 jenis ini, koin, item, dan karakter. Dan belum tentu bisa mendapatkan ketiga-tiganya, seperti begitu. Oke, selanjutnya, jika sebuah karakter sering digunakan, maka batas maksimum trofi yang bisa didapatkan akan menurun karena di dalam ini mengenai istilah mastery. Semakin tinggi mastery karakter, maka hadiah yang didapatkan semakin banyak. Tetapi trofi yang didapatkan pada setiap ronde berkurang. Yang dimaksud di sini, perhatikan pada kotak merah yang telah saya tandai ini. Nah, trofi yang tertera pada bunglon ini sebanyak 669, berbeda dengan trofi yang tertera di karakter jerapah ini 612. Ini menunjukkan bahwa saya lebih jago dalam menggunakan karakter bunglon ini sehingga trofi saya lebih tinggi.
Maka dari itu, maksimal trofi yang bisa saya terima pada peringkat pertama hanya sebesar 32 trofi saja. Berbeda dengan karakter jerapah yang akan saya gunakan dalam bermain. Jika saya mendapatkan juara satu atau menang dalam permainan tersebut, maka saya akan mendapatkan trofi sebanyak 34. Seperti begitu. Minusnya pun berbeda. Semakin rendah mastery, maka trofi untuk berkurang akan semakin kecil dan semakin tinggi sebuah trofi karakter, maka kemungkinan besar untuk minus trofinya tersebut akan semakin besar. Itu. Oke, lanjut ke bagian karakter. Karakter game ini diadopsi dari beberapa jenis binatang. Setiap karakter juga memiliki passive ability dan active ability serta keunikannya tersendiri. Untuk active ability dan passive ability memiliki cooldown sebelum dapat digunakan kembali. Ini beberapa jenis karakter yang terdapat di dalam game Zubal. Pertama, Bruce. Bruce ini adalah karakter King Kong yang terkenal kuat, memiliki darah yang paling banyak, dengan damage yang cukup sakit ataupun cukup besar. Bruce ini memiliki passive ability berupa Tough Guy, ya berarti cannot be knocked back. Artinya di sini Bruce ini tidak dapat mundur ataupun efek. Misalnya ada item yang digunakan oleh karakter lain, ketika item karakter tersebut digunakan pada tombak karakter lain itu, maka dia akan memberikan efek knockback atau membuat karakter musuhnya mundur. Hal ini tidak berlaku untuk karakter bernama Bruce. Selain itu, Bruce ini memiliki active ability, yaitu Smash. Bruce ini akan melompat dan menghantam musuh tersebut. Active ability memberikan damage kepada musuh yang diserangnya. Selanjutnya ada karakter bernama Molly. Molly ini adalah kanguru. Molly ini memiliki anak bernama Jay, yaitu kemampuan pasifnya juga. Jay akan menyerang musuh walaupun dengan damage yang kecil dan akan mengambilkan item bagi kita. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke item tersebut untuk dapat mengambil, karena Jui yang akan pergi untuk mengambilkan bagi Molly. Begitu. Ketika active ability-nya digunakan, maka Molly akan mengejar 2 kali lebih cepat ke arah yang ditentukan oleh pemain tersebut. Selanjutnya, karakter bernama Nix. Nix ini karakter musang yang lincah. Di sini memiliki passive ability yaitu Quick Hands, yang berarti fast loot collecting, yaitu mengambil loot ataupun item dengan cepat. Karakter ini paling cepat dalam mengambil item tersebut selama permainan. Di sini memiliki active ability yaitu Dash. Di sini berarti karakter tersebut akan berlari secepat mungkin ke arah yang telah ditentukan oleh pemain. Selanjutnya ada karakter bernama Sally. Sally ini adalah kura-kura. Pasif dari Sally ini adalah menerima setiap hit yang diberikan musuhnya lebih kecil, karena terdapat tempurung yang melindungi diri. Jika skill aktifnya digunakan,
maka ia akan masuk ke dalam tempurung tersebut sehingga seli terlindungi dari berbagai macam serangan. Itu. Selanjutnya ada karakter pertama Larry. Larry ini adalah seekor bunglon. Kemampuan pasif dari Larry yaitu memiliki lidah yang dapat mengambil item-item di sekitarnya maupun itu berjarak cukup jauh. Jadi dia memiliki lidah yang lengkap digunakan untuk menarik item ke dirinya. Jika ia menggunakan kemampuan aktifnya, maka ia akan berkamuflase. Jadi Larry-nya akan lebih susah untuk dilihat oleh musuh, bahkan bisa dibilang hilang dari layar musuh. Itu. Selanjutnya ada Pepper, yaitu jerapah. Seperti kemampuan jerapah, ia memiliki leher yang panjang. Jika jerapah memiliki leher yang panjang, maka jangkauan penglihatannya pun akan semakin luas. Ini yang merupakan kemampuan pasif dari Pepper. Jika ia menggunakan kemampuan aktif, maka jarak pandangnya akan lebih besar lagi karena Pepper memanjangkan lehernya untuk lebih jauh. Di manakah musuh, item yang tersembunyi seperti begitu. Baik, kita lanjut lagi ke karakter bernama Oli. Oli ini adalah seekor panda. Nah, kemampuan pasif dari Oli yaitu untuk mundur setiap serangan yang telah ia berikan. Jadi menambah jarak antar dirinya dengan musuhnya. Serangan dari Oli ini berjarak cukup jauh. Jarak ini berkisar seperti serangan dari Pepper, yaitu seekor jerapah. Gitu. Jika kita menggunakan kemampuan aktif, maka Oli akan memakan rumput yang terdapat di dalam map tersebut untuk menambah darahnya. Seperti begitu. Dan yang selanjutnya ada karakter pertama Duke. Duke ini adalah seekor singa. Untuk pasifnya, dia akan mendapatkan boost untuk menambah speednya dan menjadi lebih agresif. Kemampuan ini ia terima ketika Duke ini mendapat serangan dari musuh-musuhnya. Dan ketika ia mengaktifkan kemampuannya, maka ia akan mengaum seperti singa dan memberikan efek stun kepada musuh sehingga musuh tersebut tidak dapat bergerak dan tidak dapat menyerang. Yang selanjutnya terdapat karakter bernama Finn. Nah, Finn ini adalah seekor hiu. Kemampuan pasif dari Finn ini yaitu ia dapat mencium musuh dengan darah terendah. Nah, yang dimaksud mencium ini adalah musuh dengan darah rendah akan tiba-tiba muncul di layar sehingga pemain yang menggunakan karakter Finn ini langsung tahu bahwa pemain tersebut sedang kesukaran. Jika mengaktifkan kemampuannya yaitu com, nah, dia akan langsung meluncur ke prey untuk menambah darahnya tersebut. Prey yang di sini dimaksud adalah
mangsanya. Jadi dia langsung bergerak menuju mangsanya untuk menambah darahnya. Selanjutnya ada bak. Bak ini adalah seekor banteng ataupun bison. Bak ini memiliki passive ability, yaitu ketika ia menyerang musuh, ia akan mendapatkan efek fury seperti boost untuk menjadi lebih cepat, dan cooldown untuk item-item yang ia gunakan ataupun senjata yang digunakan menjadi lebih cepat. Dan ketika dia mengaktifkan kemampuannya tersebut, maka bug ini akan langsung bergerak maju menuju musuh tersebut dan menyundulnya, istilah menyundul ya, musuh ke belakang dirinya. Nah, ini memberikan efek seperti stun selama sepersekian detik gitu. Selanjutnya ada Steve, yaitu seekor elang. Dari Steve ini, yaitu dia dapat memiliki target secara acak kepada musuhnya yang berada di sekitarnya. Dan ketika ia menyerang target tersebut, maka ia akan memberikan damage ekstra kepada musuh tersebut. Untuk kemampuan aktifnya, yaitu Root Sword, yaitu Steve ini terbang ke langit dan jatuh tepat di atas musuhnya, sehingga memberikan damage kepada musuhnya tersebut. Selanjutnya ada karakter bernama Louie. Louie ini adalah seekor tikus. Nah, yang memiliki anak ataupun teman ya, saya juga agak bingung ya. Itu anak apa teman ya? Kemampuan pasif dari Louie ini, yaitu dia akan menghasilkan beberapa ekor tikus lagi yang lebih kecil untuk menyerang musuh. Jadi dia temui, dan ketika aktif, maka ia akan langsung menyuruh tikus-tikusnya tersebut untuk menyerang musuh tersebut. Seperti begitu. Jadi pasifnya untuk mengakhirkan tikus baru, dan aktifnya untuk menyuruh tikus-tikus tersebut menyerang musuh tersebut. Dan kita bahas kemampuan karakter. Di sini yang saya sebutkan tadi, passive ability dan active ability pada setiap karakter juga diadopsi dari kemampuan binatang pada kenyataannya. Misalnya, musang yang lincah sehingga karakter dapat des atau berlari dengan cepat ke arah yang dibutuhkan oleh pemain. Musang ini juga dapat mengambil kotak dengan cepat. Nix ini, karakter yang bernama Nix ini karakter dengan looping tercepat. Selanjutnya kita bahas unsur aktif dari game ini. Game ini memiliki fitur untuk bergabung atau membuat clan, sehingga menambah teman dari game itu sendiri. Jadi bisa dihitung seperti menambah relasi dari pemain tersebut. Di saat pemain tidak menjadi juara satu, maka ia merasa sangat disayangkan ataupun kesal, sehingga ia ingin mencoba lebih lagi. Salah satu hal ini juga membuat kita penasaran dengan game itu dan ingin mencobanya terus dan terus. Unsur yang ketiga, dapat bermain bersama teman sehingga menambah kedekatan ataupun keakraban satu sama lain. Poin yang keempat, karakter yang lucu dalam game ini menambah daya tarik tersendiri. Jadi
karakter tersebut tidak serta-merta seperti kartun yang biasa-biasa saja, tetapi ia benar-benar mendesain ini dengan memiliki tampilan tersendiri atau ciri khas dari game ini. Gitu, walaupun karakternya seperti pada umumnya seperti cuma jerapah ataupun musang ataupun elang, tapi ia bisa membuat tampilan karakter tersebut jadi ciri khas dari game ini tersendiri gitu. Membutuhkan strategi dalam bermain sehingga minimal satu kemampuan berpikir. Jadi ada pemain yang memainkan game strategi, misalnya seperti MOBA ataupun Battle Royale, itu kan membutuhkan strategi dalam bermain. Itu bisa menjadi unsur adiktif, membutuhkan ketangkasan dari pemainnya untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Ini juga berhubungan dengan poin yang ke-5. Untuk yang selanjutnya ada unsur positif. Unsur positif dari game ini yaitu dapat dijadikan media pembelajaran bagi anak-anak yang memiliki hobi bermain game. Jadi tidak serta-merta game itu merusak anak-anak, tapi kita dapat menerapkannya dengan bijak sehingga anak-anak bisa menjadikan game itu sebagai media pembelajaran juga. Untuk poin kedua, walaupun pengemasannya terbesar game untuk anak kecil karena kartun ya, tetapi masih cocok untuk dimainkan oleh orang dewasa karena gameplay tersebut. Contohnya saya sendiri, saya kurang menyukai game sebagai game seperti kartun ataupun lainnya. Tetapi ketika saya menemukan game seperti ini dan saya coba memainkannya, menurut saya cukup asik game tersebut karena memang memiliki ciri khas tersendiri yang unik gitu. Karena di samping itu game ini juga adalah game pertama yang mengusung ataupun menggabungkan antara tampilan MOBA dengan gaya Battle Royale seperti begitu. Game ini juga memiliki grafik yang tergolong bagus, jadi dalam game ini bisa mengatur grafik untuk low, medium, apa high, dan bisa mengatur frame rate-nya juga. Tapi untuk grafik dari game ini secara keseluruhan menurut saya sudah cukup bagus gitu, serta memiliki tampilan yang interaktif sekelas game-game berat lainnya. Misalnya kita sebut aja Mobile Legends ataupun AoV ataupun PUBG. Nah, ini menurut saya cukup interaktif walaupun masih agak jauh ya, karena itu game yang memang sudah beda level banget, tapi tampilannya bisa membuat interaktif dan memiliki keunikan tersendiri sehingga pemain bisa merasakan sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya gitu, dan mendapatkan kepuasan tersendiri. Selanjutnya kita dapat unsur negatif dari game ini. Unsur negatif ini dari game ini yaitu tidak ada fitur untuk mencatat sejarah bermain atau histori. Recordnya itu tidak ada, jadi kita tidak bisa memantau permainan ataupun hasil permainan dari sebelumnya seperti begitu. Dan poin kedua, tidak ada fitur untuk mereport pemain negatif lainnya. Berbeda dengan game misalnya Mobile Legends, AoV, apa PUBG, itu developernya menyediakan fitur untuk mereport pemain yang berkelakuan negatif. Misalnya pemain tersebut menggunakan kata-kata kasar ataupun pemain tersebut apa, yaitu tidak mengikuti permainan hingga selesai dan berakibat merugikan timnya tersebut, ataupun pemain yang memiliki kemampuan yang sangat-sangat rendah, yang itu bisa direport oleh pemain lain. Untuk poin ketiga, maksimal pemain dalam suatu tim hanya 2 orang.
duo, karena untuk lebih dari 2 orang atau squad masih belum dirilis. Nah, ini yang masih saya nanti-nantikan, tidak masih belum tahu kapan developernya akan rilis mode squad ini. Yang keempat, pemain yang memiliki trofi tertinggi dalam permainan tersebut dapat bermain dalam satu arena dengan pemain yang memiliki trofi rendah. Jadi pemain yang sudah memiliki karakter seperti elang ataupun hiu bisa bermain dengan orang yang cuma memiliki karakter misalnya seperti banteng yang didapat saat pertama kali, ataupun musang juga yang didapat saat pertama kali, maupun gorila seperti begitu. Jadi menurut saya agak kurang adil ya. Kemampuan dari karakter tersebut semakin tinggi tersebut, maka kemampuan karakter itu semakin bagus menurut saya. Itu jadi kasihan pemain yang memiliki trofi rendah seperti terbuli oleh pemain yang trofi tinggi. Untuk yang kelima, tidak ada fitur voice chat dan message in game, hanya dapat menggunakan emoticon tersedia. Jadi tidak ada fitur tersebut menyebabkan pemain yang bermain satu tim dengan temannya itu mengalami miskomunikasi. Itu dan itu hanya terdapat satu jenis area bermain atau maps, berbeda dengan Mobile Legends ataupun PUBG. Pemainnya bisa memilih beberapa maps dan bermain. Selanjutnya, belum sepopuler game MOBA atau Battle Royale lainnya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Mobile Legends, AoV, ataupun PUBG itu game yang sudah cukup lama dirilis sehingga cukup banyak pemain yang memainkannya dan sudah booming untuk zaman sekarang. Berbeda dengan game satu ini. Game Zuba ini baru dirilis tahun lalu dan belum genap dalam 1 tahun, kalau nggak salah itu akhir tahun. Nah, game ini tergolong sangat-sangat baru sehingga pemainnya memang tidak sebanyak pemain game lainnya. Nah, karena ada faktor game baru ini menyebabkan masih terdapat bug di dalam game ini. Ya maklum lah ya, game baru memang masih butuh pembenahan di dalamnya, mau source code-nya lah atau tampilannya lah, mungkin bisa ditingkatkan lagi, seperti begitu. Itu saja menurut saya kelebihan dan kekurangannya dan review game saya kali ini. Sekian, terima kasih.